Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ. Kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Ya, tapi sebenarnya kita ya udah nggak usah marah gitu loh, biasa aja. Berarti kan dari apa yang kita liatin dia post itu udah terbukti. Di rating 0/10 walaupun benar memang daerahnya kotor, tapi di rating sampai media sosial itu 0/10 gitu. Hah? Sakit hati nggak lo? Sakit nggak? Nggak, lu yang sakit berarti. Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gua Mr. GM. Kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video yang pastinya tetap spektakuler. Oke lur, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan juga yang hari ini selamat berbuka puasa juga ya. Oke lur, kali ini kita akan mereaksi video ini lagi viral di media sosial. Nah, ini tentang harga diri sebenarnya, harga diri bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan dan harus kita bela. Ini ada turis lur ya, asal dari Malaysia. Nah, ini namanya Intan Nurliana. Nah, ini kena hujat lur usai viral, mengaku katanya dia kapok ke Indonesia dengan tujuan Jakarta dan hingga ia beri nilai 0 katanya Jakarta. Kacau banget nih si Mbak ini, kacau. Mulai dari kuliner, katanya hotelnya hingga lingkungan di Jakarta itu semua dikomentari jelek oleh turis Malaysia itu. Waduh, mungkin dia pakai kacamata hitam atau dia nggak bisa nilai ya. Nah, turis Malaysia ini juga nggak menyangka jika ia memiliki kesan yang tak menyenangkan dan mengenakan selama berada di Jakarta katanya. Pasalnya wisatawan Malaysia itu menyoroti kotornya sebagian wilayah di Jakarta. Aduh, kamu itu mau ke Jakarta itu mau berlibur atau mau belusukan? Kacau. Nah, sebagai anak bangsa sudah pasti ya kita marah lur. Pasti itu saat negara kita dihina, dijelek-jelekan oleh bangsa lain. Bersatu kita. Nah, ini ada beberapa video dari netizen Indonesia yang geram, ya pasti itu, dengan video tersebut dan langsung berkomentar yang dibalas dengan setimpal apa yang dia hina kepada Jakarta atau Indonesia. Waduh, jadi penasaran lur ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya lebih jelasnya lagi. Tanpa panjang kali lebar, kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia videonya. Monggo. Ya, kunjungan singkat seorang turis dari Malaysia yang bernama Intan Nurliana meninggalkan kesan kurang menyenangkan hingga ia memberi rating buruk saat liburan ke Indonesia. Sontak nama Intan Nurliana pun ramai diperbincangkan. Turis asal Malaysia ini akhirnya kena hujat usai viral mengaku kapok ke Indonesia hingga beri rating 0. Diketahui, turis asal Malaysia tengah jadi sorotan lantaran menilai negatif saat ia berlibur ke Indonesia dengan tujuan Jakarta. Mulai dari kuliner, hotel, hingga lingkungan di Jakarta, semua dikomentar Nasi macam ada ulat. Itu emang bahasanya dia yang seperti itu, atau Intan berduri ini yang bermasalah. Nah, nggak tahu nih lur ya, ini orang dia mungkin juga nggak pernah berkomentar-komentar yang seperti ini. Dan lagi pula dia itu berliburnya ke Jakarta, tempat-tempat yang lain, tapi Jakarta juga bagus kok lur. Plaza Indonesia, terus yang lain-lainnya juga bagus kok itu. Indah semuanya, dianya aja kalimatannya kotak lur. Jelek oleh turis Malaysia itu. Turis Malaysia ini tak menyangka jika ia memiliki kesan yang
tak mengenakan selama berada di Jakarta. Pasalnya, wisatawan Malaysia itu menyoroti kotornya sebagian wilayah di Jakarta. Tak hanya itu saja, wisatawan Malaysia terkejut dengan tersedianya warung makan di tepi jalan. Terlihat beberapa makanan yang disantapnya yakni nasi goreng, ayam bakar, hingga sup. Mereka juga menyebut di restoran lain yang mereka kunjungi pun semuanya kotor. Aduh. Turis tersebut memberikan rating buruk selama berkunjung ke Indonesia. Mulai dari makanan yang disantapnya mendapatkan nilai 0 dari 10, penginapan 3 dari 10, pusat perbelanjaan 0 dari 10. Waduh. Kok gitu sih? Dalam postingan penutupnya, turis tersebut mengatakan bahwa mereka tidak membeli apapun untuk dibawa pulang. Mbak, maaf, kamu cuma miskin. Nah, tuh. Netizen Indonesia nggak bisa diem kalau seperti ini, lor. Ampun dah nih, Intan Berduri, kemana dirimu? Tak kejar kowe. Ya nggak punya duit kali ya. Turis tersebut hanya membeli kopi sebagai oleh-oleh untuk keluarganya. Wah, Mbak, kasihan banget mau travel budget BPJS. Nah, itu dia. Semua itu tergantung budgetnya juga. Intan Berduri, sorry ya. Indonesia tuh jos, sorry ya. Ingat sekali lagi, jangan berkomentar, jangan berbuat atau bikin konten di media sosial yang tidak senonoh, atau Anda ya seenaknya aja gitu loh, menghina bangsa lain. sederhana. Sontak saja penilaian rendah tersebut membuat netizen di Indonesia murka, iyalah, dan membalas nilai rendah terhadap negara tersebut. Tetap ilmu hitam sehitam dark system. Tuh kan, mereka menilai bahwa turis tersebut tidak mempunyai budget banyak sehingga hanya mendatangi tempat-tempat yang rendah. Nah, betul, benar lupa bawa dompet. Ya orang Kak. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ayo mainkan jari Anda di kolom komentar. Iya. Ada cewek Malaysia lagi yang nongol di FYP gua. Dia habis jalan-jalan dari Jakarta, katanya dia foto pakai pamer pasportnya gitu. Terus dia bilang kalau nggak ke Jakarta nggak akan tahu bla 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 gitu. Terus dia ngerating Jakarta 0. Dia bilang Jakarta kotor lah, apalah segala macam. Udah berasa negaranya paling bersih kayaknya. Terus si mbaknya ini makan di, dia menghina bangsa lain dengan dia bilang kotor. Ya, mulutnya yang kotor. di warteg tapi ngomongnya makan di restoran gitu ya. Terus bilang makanannya kotor, tempatnya kotor dan segala macam. Mbak itu makan di warteg. Ya. Coba Betul. Mbak makannya di Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Taman Anggrek gitu dah. Makanya Mbak kalau mau liburan di searching dulu. Mam lo Intan Berduri. Jangan lu udah pergi ke negara orang, ujung-ujungnya makannya cuma di warteg doang. Apalagi Mbak katanya ke Jakarta. Masa Mbak nggak bisa lihat itu Jakarta gedungnya tinggi-tinggi begitu Mbak? Masa Mbak nggak penasaran itu di pinggir itu apaan? Mall gede banget gitu ya kan? Kan mall di Jakarta tulisannya gede-gede banget tuh. Mall Taman Anggrek, Central Park, Plaza Indonesia, Grand Indonesia. Itu kurang apa? Terus kalau mau ke pantai yang bagus-bagus biar chill gitu ya Mbak ya, ada Peak noh. Mbak ditunjukin Jakarta yang jelek-jelek ya gara-gara budget Mbak cuma segitu. Jadi Jakarta nunjukinnya segitu doang Mbak. Gue greget banget dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ. Ini cemerlang banget nih, bener-bener netizen jos gandos ini lur. Dia menjelaskan dengan singkat, padat, dan to the point langsung ke Intan Berduri. Dengerin tuh ya, Intan Berduri. Kemana kau sekarang? Katanya dia menghilang.
di apa, di TikTok, akun TikToknya juga nggak ada atau gimana, nggak tahu, katanya menghilang dia. Waduh, kayaknya dia disapu. Atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta ya, District 8. Nah di situ mall campuran kayak art gallery, daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin atau kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yacht juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus, terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah, Nih netizen satu yang cantik ini Lur, dia ini sudah berpengalaman ya, dia sudah bertahun-tahun juga di Malaysia tinggal, kuliah di sana. Dan dia juga sudah paham perbandingannya, mana yang bagus, mana yang tidak. Tapi selama ini juga tidak menjelek-jelekan Malaysia, ya kan? Tapi karena ada si Intan Berduri yang satu ini, gara-gara dia, ya kita semua mau nggak mau ya buka suara lah. Dan Jakarta, Indonesia dihina-hina seperti itu ya nggak bagus. Intan Berduri ya, camkan itu Intan Berduri, di mana kau berada, jangan ngumpet kau di Baskom. bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak. Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah 1.000 ringgit 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 sebutin Proof semua, Ultra atau bener. H Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin 3.000 ringgit karena Aduh, kan gara-gara ngomong nggak bener sih lu Intan Berduri, ya kan? Mampu nggak lu ke situ, ya kan? Mamam, gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab, bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta, ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan ada ular pinggir jalan di situ, Bukit Ya, Jalil saya santai jalan juga. aja. Tak ada masalah. Gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada. Ya, jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh. Jadi cobalah pikir lagi. Dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya. Ya. Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi Mbak, sebenarnya setidaknya kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak things to do in Jakarta tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah kan Mbak kan ceritanya kan makannya nih di deketan Tamrin City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya Mbak kagak ke sebelahnya aja gitu ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki 5 gitu loh Mbak? Coba. Ya mungkin Intan Berduri itu beranggapan bahwa warteg itu restoran ya Lur ya. Dia nggak tahu. Dan seandainya ya mungkin dia juga seandainya mau ke Plaza Indonesia atau Grand Indonesia, dia kaget kali, nggak ngerti mau masuk sana seperti apa juga nggak paham, jangan-jangan ya. Makanya jangan menghina ya Mbak Intan Berduri. Kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Ya, tapi sebenarnya kita ya udah nggak usah marah gitu loh, biasa aja. Berarti kan dari apa yang kita liatin dia post itu,
udah terbukti nih kalau dia itu sebenarnya mau carinya kualitas seperti apa tapi budgetnya kagak cukup gitu loh. Mungkin kayak mau makan yang harganya 10.000 tapi maunya kualitas 100.000 gitu. Lagi juga ya di mana-mana tuh ya kalau misalnya kita traveling mah ya, mau ke negara manapun ya, mau negara manapun, kota manapun tuh pasti ada harga, ada barang gitu. Paham kagak? Terus juga di negara manapun tuh, misalnya kota AP gitu ya, pasti ada tempat yang bagusnya dan ada tempat yang biasa-biasanya gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kalau kita mau traveling kemanapun ya, itu tuh disesuaikan dengan saldo di ATM gitu sebetulnya. Nah kayak misalnya aja nih besok nih gue mau ke Kamboja gitu ya, gue mau ke Kamboja, gue bisa pilih nih mau hotel yang mana, hotel yang biasa aja apa gue mau ke kayak Aman Resort gitu. Akhirnya gue pilihnya ke Aman Resort karena gue pengen ratingnya yang bagus gitu. Jadi ya disesuaikan aja sih, ya udah kita nggak usah tersinggung. Jadi sebenarnya kan ya itu sama aja kayak dia ngerating diri sendiri. Kapokmu kapan dihujat wong sak Indonesia Raya rasakno kowe? Nah, pertama-tama buat Mbak yang dari Malaysia itu ku ucapkan banyak-banyak thank you, banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Anda ke Jakarta ya. Terima kasih juga karena Mbak sudah memberikan penilaian terhadap kota Jakarta, kota yang membesarkan saya, tempat di mana saya besar di Jakarta ya. Terima kasih. Tapi sepertinya ada yang salah dari ratingmu ya Mbak. Kupikir rating 11 dari 100 itu udah paling parah. Ternyata ada lagi 0 dari 10. 0. Gak ada 1% yang gak ada 0,1% itu kayak mana. Lalu aku tahu yang Mbak rating itu adalah Jakarta. Dan Jakarta itu adalah kota. Jadi Mbak itu bukan ngerating Indonesianya. Paham aku. Tapi kayaknya gak semua rakyat Indonesia paham. Tapi Mbaknya tahu gak kenapa Mbaknya hampir dihujat satu Indonesia pengguna TikTok gitu. Tahu gak kenapa? Karena Jakarta bagian dari Indonesia. Dan tahu apa? Karena Jakarta adalah bagian dari ibu kota. Pernah menjadi ibu kota. Terus kenapa sampai akhirnya banyak banget konten kreator dari Malaysia yang ikut-ikutan juga bikin video kayak gitu? Karena Mbaknya dari Malaysia. Dan kebanyakan mereka pun sudah pernah ke Indonesia dan mereka sudah pernah menginjak Jakarta. Terus Mbaknya juga nggak tahu kan kalau netizen Indonesia, apalagi netizen Jakarta itu congornya itu pedes gitu. Tapi coba deh Mbak, kalau misalkan daerah Mbak gitu ya. Netizen Indonesia dilawan loh. Negara yang besar aja bisa amsyong, apalagi Intan Berduri. Apa kabarnya nih sekarang Intan Berduri ini? Sekarang dia lagi dicari-cari sama netizen se-Indonesia. Mamam you, mamam. Di rating 0/10 gitu. Gimana Mbak rasanya Mbak? Di rating 0/10 walaupun benar memang daerahnya kotor, tapi di rating sampai media sosial itu 0/10 gitu. Hah? Sakit hati nggak lo? Sakit nggak? Nggak, lu yang sakit berarti. Terus aku mau tanya, kau bilang Jakarta itu kotor, memang di daerahmu itu tak ada sampah kah? Tak ada orang buang sampah berserak gitu? Nggak ada? Saya tahu Mbak, saya sadar sebagai warga Jakarta memang Jakarta itu masih banyak sampah berserak. Tapi saya yakin Jakarta itu bukan 100%, 1000% daerah yang kotor Mbak. Begitupun dengan daerah Mbak. Pasti daerah Mbak juga banyak kan sampah, nggak mungkin nggak ada. Terus Mbak, warung, warteg Mbak bilang restoran. Trotoar dibilang jalanan kota. Pasar dibilang mall. Saya nggak tahu apakah ini karena perbedaan bahasa atau gimana ya, saya nggak ngerti. Tapi tolonglah kalau sampai bilang makanan Jakarta itu kotor, ada ulatnya gitu. Terus menurut lu, kita yang di Jakarta makan nasi pakai ulet gitu? Hah? Gitu konsepnya? Lah yo makane mbak nek mau jalan-jalan iku lho yo di research sek gitu. Dicari tahu dulu ngono lho. Mau melayu ndi, jalan-jalan ning ndi, makan ning ndi ngono lho. Gue pribadi pun kalau jalan-jalan ya pasti cari di Google, dan yang nongol di Google itu pasti yang bagus-bagus. Walaupun gue dikasih tujuan ke pasar gitu, tapi pasti pasarnya tuh pasar yang bagus gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Kayak misalkan gue mau ke Thailand gitu, terus gue mau ke pasar, pasti ditunjukinnya tuh pasar night market atau pasar Pratunam atau pasar apa gitu, pasarnya tuh yang bagus gitu loh. Menurut lo yang punya pasar cuma di Jakarta doang, di negara lain gak ada pasar gitu. Mbaknya aja ke Tamrin City bilang harganya overrated. Hah? Udah kelihatan kan dompetnya berapa? Terus lo bilang baju-bajunya gak sesuai sama taste lo, gak sesuai sama selera lo. Heh, Memunah, lu kate kalau gua ke Malaysia atau gua ke negara mana gitu semua bajunya sesuai sama selera gua? Hah? Nggak gitu. Udah gitu yang lu foto, yang lu masukin di video TikTok lu itu kebaya encim atau apa gitu lah ya di Tamrin City gitu ya kan? Lu tau nggak itu baju itu bisa dibilang semacam baju adat gitu lah, bisa dibilang kayak gitulah ya istilahnya. Terus lu berharap baju Jakarta itu sama kayak baju Malaysia gitu, baju icon Jakarta itu sama gitu kayak baju di Malaysia? Nggak bisa mbak.
sama gitu kayak Brunei, Filipina, Thailand sama gitu. Enggak. Setiap negara itu punya kekurangannya. Mau lu ke negara terhebat di dunia pun pasti ada kurangnya. Mbak, lu ke Tamrin City aja bilang overrated. Gimana lu ngeliat H&M, lihat GI, lihat yang branded yang lain gitu. Itu baru di Tamrin City. Belum di ITC, Mangga 2, Tanah Abang. Kalau di Tamrin City aja lu kata mahal, lu gimana belanja di H&M, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka gitu gimana? Mbaknya tahu nggak ya kalau Jakarta tuh banyak gitu, ada Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan gitu, tahu nggak ya? Dia tahu juga nggak ya kalau anak-anak SCBD tuh chill banget gitu loh. Mamam, astagfirullahaladzim, mamam benar-benar udah tahu netizen Indonesia itu jos semuanya. Jos, kalau udah diserang, udah habis ente Intan Berduri diserang sama netizen Indonesia. Mamam, gimana sekarang ya kan? Makanya hati-hati kalau bikin konten atau kita berucap di sosial media, jangan menghina ya. Intan Berduri, Anda itu diajarkan atau tidak ya sama, ya maaf nih, sama orang tua itu gimana, atau pergaulan Anda itu seperti apa. Itu dasar dari pendidikan dari orang tua, dari dasar kita udah diajarkan cara bicara kita, sopan santun dan lain-lain, apalagi kita ke negara orang gitu loh. Jadi hati-hati, jangan menghina. Ya, diajarkan atau enggak? Apa di sana tidak ada etika? Tidak diajari tentang etika seperti ini atau seperti apa? Waduh. Kapok sekarang, mamam. Coba dah kalau mbaknya tuh makan di Sky BCA gitu ya, di Hensin gitu coba. Di Animale gitu ya, biar nggak ada uletnya gitu. Di Mulia ya kan? Di Pullman gitu, makan di hotel-hotel yang 5 star gitu mbak. Lu ngapain sih mbak? Baru kali ini keluar negeri. Sebenarnya pengen komen sih dari kakak-kakak yang habis liburan ke Jakarta ya kak, yang ratingnya 0 dari 10. Sedih sih, maksudnya kayak anjir Jakarta di rating 0 gitu kan. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya Jakarta tuh bagus banget gak sih. Sekeren itu Jakarta menurut gue ya. And then kayak gue tuh nggak mau komen tentang negara dia gitu loh. Kayak kalau misalnya gue komen tentang negara dia, kayak berarti gue sama aja kayak dia gitu loh. Tapi gue tuh gatel pengen ngomen karena gue tahun kemarin tuh sampai 7 kali ke KL gitu loh. Kayaknya kayak gue tahu gitu loh, maksudnya ada buruknya juga di sana gitu, nggak sebagus itu gitu. Gue kesana karena kayak ada yang gue suka aja gitu, makanya gue bolak-balik sana gitu. And then kayak dia rating 0 sampai 10 sedih banget gitu loh. Kayak Jakarta kotor, terus makanannya ada ulet, and then like dia ke mallnya jelek gitu. Halo kakak, lu bawa budget berapa ke Jakarta sampai lu rating kayak gitu loh. Jakarta tuh kayak ketika lu mau dapet service berarti lu harus pay more gitu loh. Berarti ketika lu nggak dapet good service berarti lu nggak ada budget. Oke, gitu kan. Lu ke Tamrin City, ya udah, emang penampakan Tamrin City seperti itu. Ketika lu mau melihat mall yang bagus, lu ke Plaza Indonesia, ke Grand Indonesia lah minimal gitu kan, atau ke Senayan City atau ke Plaza Senayan gitu loh, yang kayak mall-mall high-end gitu loh. Kalau lu ke Tamrin tapi ekspektasi lu tuh tinggi, itu nggak nyambung, saya nggak nyambung gitu. Nah soal makanan, lu makan di warteg gitu, terus lu berekspektasi kayak lu makanan kayak di restoran gitu loh. Ya nggak bisa kak, nggak bisa gitu. Ketika lu mau makan enak, mau dapat ambience yang bagus, lu harus pay more. Di Jakarta lu bisa ke PI, itu ada restoran-restoran yang enak dengan good ambience gitu kan. Ketika lu mau lihat pemandangan Jakarta malam yang begitu indah, lu harus ke rooftop tuh. Banyak tuh rooftop di Jakarta bagus-bagus. Itu lu kayak healing di sana, lu bisa gitu loh. Tapi lu harus pay more gitu. Iya sih, lu gak ada budget jadi lu gak dapet good service di Jakarta gitu kan. And then apalagi kotor. Mohon maaf, kalau lu ke daerah-daerah kayak daerah-daerah Jakarta Pusat ataupun Jakarta Selatan yang emang bukan di pinggirannya, itu nggak kotor say. Karena lu yang di pinggir-pinggirannya, karena nggak kecukupan budget lu, jadi lu kayak
melihatnya ya begitu kotor gitu. Makanya lu kalau mau dapet lingkungan yang bersih, lu nginepnya di Kempinski kek, di Ritz-Carlton kek, Marriott kek, atau Hotel Mulia, atau Fairmont. Budgetnya nggak cukup dia. Itu nggak ada kotor-kotornya, say gitu loh maksudnya. Ya nggak usah 5 star or 6 star lah gitu kan, 4 star or 3 star. Lu dapet good service ketika lu pay more gitu. Ketika lu low budget tapi ekspektasi lu high budget, yang orang-orang bayar untuk high budget itu kayak gak bisa, itu tidak bisa disamaratakan gitu loh. Gue juga pun di KL, ketika gue mau dapet yang good service, gue pay more lebih gitu kan. Ketika misalnya gue nggak mau capek nih jalan-jalan di daerah Bukit Bintang, berarti gue harus maksud gue harus booking hotel yang deket sana. Kayak gue kemarin ke KL, ke minat di Westin di depan Bukit Bintang, itu kan kayak lu harus kayak pay more gitu karena lu dapet good service gitu loh, ngerti gitu kan. And then lu ke mall, kayak gue aja orang Indonesia, ketika mau liburan ke KL gue harus list nih tempat apa aja yang bagus di KL, terus tuh mall apa aja yang bagus di KL. Kalau misalnya ke KL gue pasti ke Bukit Bintang atau ke Pavilion atau TRX tuh kan, Pavilion Bukit Bintang atau Bukit Jalil, and then TRX, terus apa lagi gitu mall-mall besar di sana. Lu ke Tamrin City, say ke Jakarta, mana bisa lu ekspektasi lu sebagus itu gitu loh. Misalnya lu datang ke Senayan City, ke Plaza Senayan atau Plaza Indonesia, atau minimal Grand Indonesia lah, iya pasti lu punya kayak rating yang bagus gitu, karena keterbatasan budget lu nggak bisa ke sana gitu loh. Jadi jangan rating suatu tempat atau suatu negara karena keterbatasan budget lu gitu, nggak boleh say gitu, karena lu belum tahu ketika lu get good service karena lu punya high budget itu beda, pasti lu ratingnya 1000/10 gitu say gitu kan. Makanya kalau mau liburan siapin budget kalau mau dapet good service. Aduh gue pengen ngakak. Lu tau gak sih gitu kan, gue tuh nggak mau ngomongin negara lu gitu, karena gue tuh di sana mempunyai kesan yang baik gitu, kesan yang baik karena gue pay more for my service gitu loh. Jadi kayak gue nggak dapet yang yang kayak lu ratingnya 0 sih, enggak. Gue dapet ngerating KL tuh ya oke lah 9/10 lah gitu kan, 9/10. Karena apa? Karena gue menyiapkan budget yang cukup untuk gue mendapatkan servis yang baik di KL gitu, dari hotel, makan, ataupun tempat-tempat yang bagus gitu loh. Jadi kalau mau liburan siapin budget kalau mau dapat servis yang bagus. Jangan lo budget tapi lo ekspektasi lo tinggi, nggak bisa kan gitu kan. Apalagi di kota-kota besar gitu kayak Jakarta. Kalau di negara lu kayak di Bukit Bintang nggak bisa gitu kan. Lu tahu sendiri apa yang lu bayar itu yang lu dapet. Oke. Bye bye, thank you. Kalau tak ke Jakarta aku tak tahu kotor, serabut, makanan gak enak, 0/10, hotelnya kotor, Tamrin City mahal. Wis yo mlaku-mlaku ambek aku sedih lu ki Mbak, iki aku tak ajak mlaku-mlaku. Aku ngerti sampean mesti mlaku-mlakune rene to ning gone kebon kacang iki. Tapi maju sithik ya Mbak, iki sebelah kirine kebon kacang iki ono jenenge Plaza Indonesia. Nah sampean iso nang Plaza Indonesia iku asik nang kono, atau koyo aku saiki nang Grand Indonesia jenenge Ismall. Nah saka kono aku parkir mobil terus aku ngeterno anakku sik nang playground. Saka playground kene aku mlaku. Nah mlaku titik ae saka playground iku wis ono Chatteris. Akeh panganane nak nang kono, tapi nek kon enggak doyan lambemu enggak kepangan, iso maju mlaku bareng aku kene sambil jalan-jalan. Ono panganan Korea Oju, terus ono maneh Hokkaido iku yoan. Terus ono maneh Monster Curry, Saigon, Curry House, koyo enak-enak ngene tinggal cepak duit opo enggak. Nek wis ra iso ketelen karo tenggorokan
tenggorokanmu ora apa-apa ning kono ono marugame udon, tapi nek sik ra doyan meneh ya kowe goleki apa sing mbok doyani ning kene ono otoy, ono Hokkaido, ono ramen, ono macem-macem. Tapi ki aku ambek koncoku diajak nang tuku takoyaki, jajanan ngono lah takoyaki. Yo sepadan lah, iki nek iki diomong restoran pantes, tapi nek warungmu ya wis ora pantes to mbok omong restoran to. Iki cat time ya ora spiro larang. Anakku ora jeneng sing panganan aing-aing dadi ki mau tuku marugame udon, tapi aku mbek koncoku mau mangan marugame udon, aku nang kafe cedake playground. Wis bar ngono ya wis ki gosip-gosip ki kowe iki to sing nge-review 0/10. Lah iki terus aku mulih-mulih ya mendung-mendung syahdu asik-asik aja Jakarta 10/10. Oke lur, angel iki angel jos gandos iki lur. Wah parah ini lur si Mbak itu lur. Si Intan Berduri itu. Nah ini pastinya lur dengan perbuatan dia pastilah di Indonesia, netizen seluruh rakyat Indonesia bersatu dan geram ya bangsa ini. Apalagi dia juga bisa-bisanya nilai Jakarta seindah itu lur. Aduh, katanya nilainya 0. Mungkin dia ampun dah, cuman pergi ke tempat mana dinilai langsung warteg, dibilangnya restoran, trotoar, dibilang jalan apa. Aduh, melek. Intan Berduri melek ya. Nah, pokoknya Belgia tes tuh orang tuh. Makanya Jul, pokoknya kita jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan menulis ataupun kita membuat konten atau status di media sosial. Itu terekam jejaknya sampai akhir hayat itu lur, nggak akan kehapus. Nah kan jadi mamam kan lur, kalau udah dirujak sama netizen Indonesia jadi mamam. Udah tahu pasukan netizen Indonesia tuh jos gados ya kan. Jadi tapi sebaliknya semua ini mungkin ada hikmahnya juga lur. Nah kita ngambil positifnya juga. Jadi mungkin jadi banyak juga para turis-turis itu penasaran ya dengan Jakarta. Jadi mungkin mereka pada datang juga mau ngeliat bener nggak sih kata si Intan Berduri ini Jakarta itu jelek, kotor dan lain-lain. Nah pastinya juga dampak dari kemarin juga ya, kita habis pesta demokrasi pemilu, banyak yang beda pilihan, beda pendapat, ada yang agak seperti gontok-gontokan lain-lain. Ini dengan kejadian ini kita jadi bersatu rakyat Indonesia dan menyerang dia kayaknya. Bagaimana lur? Kasih komentar Anda ya di bawah ini, dan juga sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, di subscribe ya lur ya, agar channel ini dapat berkembang dan menjadi lebih maju lagi ke depan. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes